Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugini dari jurusan Arsitektur UII. Hari ini saya akan membicarakan satu topik sebagai pengantar kepada penelitian, khususnya di penelitian arsitektur. Nah, outline yang akan dibicarakan adalah kita akan membicarakan hubungan antara ilmu pengetahuan dan arsitektur, ilmu penelitian dan kebenaran, jenis penelitian dan perannya, metode ilmiah, kemudian kita bicara tentang penelitian arsitektur. 5 topik ini yang akan nanti kita bicarakan dalam sesi ini. Yang pertama, kita akan bicara hubungan antara ilmu, pengetahuan, dan arsitektur. Nah, menurut Nasir, bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang fakta, tidak sembarang fakta, tetapi fakta yang terorganisir, serta tersusun secara sistemik menurut kaidah umum. Nah, kata-kata terorganisir, tersusun secara sistemik, menurut siapa? Menurut kaidah umum, inilah yang nanti menyebabkan ada persyaratan-persyaratan tertentu waktu kita akan mengembangkan ilmu. Nah, pertanyaannya yang arsitektur gimana? Kalau ini kaidah umum. Nah, kalau kaidah umum untuk arsitektur bagaimana? Ingat, ya sebelumnya saya sudah bicara, ada beberapa mitos yang juga harus Anda ingat, ya, sehingga jangan sampai kita itu di satu sisi termarginalkan karena menganggap arsitektur itu ilmu yang sangat eksklusif sehingga tidak bisa didiskusikan dengan kaidah umum di satu sisi, tapi juga jangan sampai kita bersikap bahwa arsitektur itu untuk bisa dikembangkan harus pindah kepada kaidah umum lain, ilmu lain, sehingga justru kita keluar dari arsitektur. Jadi harus ada di tengah-tengahnya. Kaidah umum seperti apa, itulah yang maka kita perlu exercise dan kita pelajari dulu kaidah umumnya seperti apa. Mengetahui kaidah umum seperti apa, baru kita tahu, oh kalau yang untuk arsitektur yang seperti apa. Kemudian, kalau kita bicara ilmu arsitektur seperti apa, tahu ilmu itu syaratnya harus ada apa di dalam inquiry sudah dibicarakan. Syarat ilmu itu ada teori dan ada metode. Nah, arsitektur itu apa? Banyak hal pendefinisikan, tapi paling tidak dia akan membicarakan tentang satu kata, yaitu ruang. Jadi pasti ilmu arsitektur itu ada teorinya, ada metodenya, dan ada yang ada pembicaraan yang berkaitan dengan ruang. Sepanjang 3 itu, maka itu ilmu arsitektur. Menurut saya, Anda boleh berargumentasi menurut Anda sendiri, tapi bagi saya paling tidak minimal itu. Definisinya bisa banyak sekali, bermacam-macam dengan kata-kata yang sangat panjang, sangat lengkap begitu. Tapi paling tidak mestinya paling tidak ada 3 itu. Tapi silakan Anda cek, silakan Anda kembangkan referensinya benar atau enggak statement saya. Kemudian begitu, ini tadi ya, dikaitkan dengan ruang, ilmu sebagai ruang, dalam hal ini arsitektur, baik sebagai ilmu, sebagai artefak, dan sebagai produk teknologi. Baik dalam kaitan benda itu sendiri, arsitektur itu sendiri, atau dalam berarsitekturnya. Itu bisa dikatakan seperti itu pengembangannya seperti itu. Sekarang bagaimana kaitannya dengan kebenaran dan penelitian itu sendiri. Nah, untuk membentuk ilmu itu harus tadi mengandung metode dan mengandung teori, dan dia mengandung entitas ilmu itu sendiri. Di arsitektur itu apa? Dia harus didasarkan pada kebenaran. Kalau dia tidak berdasar pada kebenaran, maka dia bukan ilmu. Cuma kebenarannya pasti cara pandangnya macam-macam. Sudah saya sampaikan di topik yang sebelumnya. Cara melihat kebenaran itu macam-macam. Apakah kebenaran itu ada di entitas fakta alam, atau ada di rasio manusia, atau kebenaran itu tunggal atau jamak, atau kebenaran itu ada
berkaitan dengan empiri-empiri yang berbeda-beda. Nah, kebenarannya yang mana? Itu persoalan lain, tetapi berpijak pada kebenaran. Nah, untuk bisa merumuskan kebenaran-kebenaran itu, maka hanya bisa dilakukan dengan penelitian. Karena kebenaran itu harus berdasar pada kesepakatan baku. Nah, bagaimana cara kita menyusun penelitian sesuai dengan kesepakatan baku? Maka dia paling tidak dilengkapi dengan kajian metodologi yang tepat dan metode yang tepat, sehingga dapat menyajikan kebenaran sesuai dengan nature dari kebenaran yang akan dituju. Setelah itu, ketika disusun menjadi stabil, maka dia menjadi ilmu. Itulah hubungan antara ilmu, penelitian, dan kebenaran. Nah, penelitian itu sendiri apa menurut Nasir masih? Yang namanya research itu adalah research, pencarian kembali. Jadi tidak hanya mencari satu kali, tapi berkali-kali. Nah, berkali-kalinya itu berapa? Ya ada aturannya agar dapat dikatakan kebenarannya itu mantap. Tergantung pendekatannya, cara melihat kebenaran tadi kan. Ya. Ada yang mencari kebenarannya, research-nya itu adalah terstruktur di depan, ditulis dengan mengatur apa yang mau diambil, yang diamati berapa, dan seterusnya. Ada yang caranya itu kemudian bergulir seperti snowball sampling. Search ke satu titik, kemudian search ke satu titik mengantar ke titik yang lain. Sehingga muncullah snowball sampling. Dan kemudian kapan itu ketika stabil? Oh, kalau sudah terbentuk triangulasi. Ini nanti di pendekatan kualitatif, naturalistik misalnya. Tapi kalau kebenaran yang positivistik, yang kuantitatif tidak seperti itu. Harus jelas dulu dari depan. Itu tergantung search-nya mau seperti apa. Tapi yang jelas dia research. Nah, kemudian ada beberapa pakar yang mengatakan penyelidikan yang cermat, harus cermat. Jadi tidak ada penelitian kok hanya satu kali amatan dan tidak cermat, tidak mungkin. Peneliti itu harus cermat. Cerdik, ya, karena dia harus di satu sisi taktis, ya, tapi di sisi lain dia harus memenuhi idealisme sebagai seorang peneliti untuk menemukan kebenaran. Untuk bisa taktis tapi sempurna ya harus cerdik dan kritis. Ya, jelas. Dia harus segera sadar kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, sehingga ketika dia itu mencari itu, dia segera menentukan bahwa ini kayaknya salah deh saya, gitu. Dalam menemukan fakta dan prinsip-prinsip. Nah, kalau kita seperti ini, ya kita akan menjadi wajar kalau orang lain akan mengkritisi kita. Kayaknya salah deh ngambil datanya, gitu. Kok yang dilihat kok caranya gitu ya, padahal kan kebenarannya bukan itu. Nah, itu diskusinya di situ harusnya. Penelitian bertujuan untuk menyelesaikan masalah jelas. Masalah apa? Untuk membangun, ada masalah yang berhubungan dengan membangun teori, atau masalah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah umat. Atau yang level paling dekat, masalah praktis profesi, penjalankan profesi kalau di arsitektur. Paling tidak ada 3 itu masalahnya. Masalah membangun teori, masalah menyelesaikan umat, dan masalah yang berkaitan dengan aplikasi profesi praktis. 3-tiganya itu mestinya dapat gitu ya, seperti itu. Penelitian bertujuan untuk menemukan kebenaran sehingga harus dilakukan secara bersungguh-sungguh, ya jelas. Makanya sekarang latihan membuat, nanti kasusnya adalah menyusun proposal penelitian itu adalah dalam rangka untuk exercise agar Anda besok waktu tesis bisa menyusun metode sehingga dijamin kerja Anda itu bersungguh-sungguh. Kalau sebenarnya gini, kalau Anda ingin sukses, maka sukseslah dalam merencanakan. Penelitian adalah pencarian atas sesuatu, inquiry, secara sistematis, jelas secara sistematis, ditekankan pada penyelesaian masalah untuk dapat dipecahkan, partial. Tapi tadi ya leveling masalahnya bisa leveling yang sifatnya teoritis, leveling penyelesaian umat, dan leveling yang praktis ya, seperti itu. Tapi itu menunjukkan kualitas penelitian. Nah, kalau penelitian S2 ya seperti apa kan? Ya, penelitian S2 bukan penelitian
untuk desain, menghasilkan guideline desain, bukan seperti itu. Bukan juga penelitian evaluasi purnahuni, assessment building itu yang hasilnya oh bangunan ini gagal, bangunan ini berhasil. Itu bukan, menurut saya kalau saya itu belum penelitian S2 seperti itu. Tapi juga bukan penelitian yang kemudian membangun teori, yaitu penelitian S3 juga. Jadi harus ada leveling yang Anda sadari. Kebenaran itu ada dua. Kebenaran non ilmiah dan kebenaran ilmiah. Walaupun nanti kita itu akan membicarakan kebenaran ilmiah di dalam metode ilmiah sebagai bagian dari penelitian yang menghasilkan kebenaran untuk pengembangan ilmu, maka kita juga akan nanti mengenal apa sih kebenaran-kebenaran non ilmiah itu. Kebenaran non ilmiah itu macam-macam, yaitu kebenaran yang secara kebetulan. Kebenaran secara common sense, akal sehat aja gitu. Kebenaran melalui wahyu ya. Saya pikir itu agama itu kebenaran melalui wahyu ya. Tapi saya ingin sampaikan ya, penemuan kebenaran non ilmiah itu tidak semuanya ini tidak bisa dibandingkan, non comparable ya. Seperti misalnya kebenaran melalui wahyu kita tidak bisa membandingkan. Itu enggak ilmiah ya gitu. Karena itu memang ranahnya berbeda gitu. Yang bisa kita bandingkan adalah yang di luar itu. Ya seperti itu. Misalnya kebenarannya itu secara intuitif aja atau secara try and error. Kalau misalnya karena saya bukan chef dan saya tidak belajar di ilmu khusus tentang buga gitu ya, maka saya ya belajar masaknya ya try and error gitu. Maka saya kan nggak dapat ijazah sebagai chef gitu ya, nggak dapat certified gitu. Kalaupun saya dapat sebagai chef ya karena terbukti hasilnya memang. Tapi untuk bisa menjadi chef yang dapat sertifikat dan seterusnya kan dia harus belajar ilmunya, teorinya dan seterusnya. Dan kalau Anda ingin mengembangkan di sana dia harus membuat riset, laporan. Tidak secara try and error seperti saya yang misalnya oh kalau masak ini kurang asin ya ditambah asin, enggak seperti itu. Kemudian kebenaran melalui spekulasi, kemudian kebenaran karena kewibawaan. Jadi mengatakan kewibawaan itu sekarang saya pikir banyak ya. Ada suatu negara di dunia ini yang bahwa laki-laki itu yang baik model rambutnya ini dibuatkan. Ada ya, saya tidak mau menyebutkan itu. Kalau tidak ini dia itu tidak benar sebagai laki-laki. Misalnya ada itu ya, pemerintahnya saking diktatornya karena kewibawaan seperti itu. Tapi belum tentu buruk juga. Ada ya karena kewibawaan karena untuk mengatur. Jadi misalnya begini, yang namanya pernikahan, hajatan pernikahan, buka puasa yang benar, maka hanya menggunakan 50% dari kapasitas. Itu kebenaran karena kewibawaan, aturan. Bukan buruk ya, memang karena untuk mengawal agar masyarakat itu menjadi aman, tertib, dan COVID-nya hilang gitu. Jadi jangan selalu juga kewibawaan dimaknai buruk gitu ya. Tapi memang ada yang ya sudah. Ya memang ya 50% ya sudah gitu loh. Tapi maksudnya enggak 50%, ya itu dibicarakan nanti di tempat lain bahwa mana yang tepat itu. Tapi setelah itu sudah menjadi kebenaran, ini aturannya gini ya sudah itu ya benar gitu loh. Jadi benar kalau orang melanggar itu dihukum ya benar gitu loh, karena memang kebenaran berdasarkan kewibawaan seperti itu ya. Jadi ini adalah kebenaran non ilmiah. Nah bukan sayangnya, tapi kita itu sebagai seorang yang bekerja di dunia akademisi dan sekarang Anda sedang belajar dan diharapkan lulus jadi mahasiswa magister arsitektur, maka Anda bergeraknya di sini kebenaran ilmiah gitu loh. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran melalui penelitian dengan metode ilmiah. Adanya proses berpikir reflektif yang hati-hati dan teratur. Karena teratur itu berarti ada aturannya, bisa diceritakan. Pokoknya ini benar, gimana sih itu? Pokoknya benar ya, nggak bisa dong. Ini intuisi saya, oh ya berarti itu tempatnya di kebenaran non ilmiah. Tapi kalau Anda sedang belajar di magister, membuat tesis ya yang kita pakai kebenaran ilmiah. Seperti itu. Kebenaran ilmiah dapat diterima karena beberapa hal.
Pertama, dia harus koheren. Jadi merujuk kebenaran itu pada suatu titik tertentu, titik temu tertentu. Dan dia harus punya korespondensi. Dan dia harus pragmatis. Dan ilmiah itu 3 itu, koheren, korespondensi, dan pragmatis. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Jenis kebenaran apa sudah kita bicarakan ya. Indrawi, logik, etik, emik, transendental sudah pada topik sebelumnya sudah kita bicarakan. Nah, yang terpenting jenis kebenaran itu Anda sadari, kemudian Anda pilih. Dengan itu pendekatannya, maka metodenya apa yang tepat agar kita mencapai kebenaran yang sesuai dengan pilihan, bukan pilihan kita, pilihan ilmu yang akan diteliti gitu ya, seperti itu. Jenis penelitian dan perannya ini macam-macam, ini ada macam-macam, ini kita masuk kepada variasi penelitian. Membelah jenis penelitian itu banyak sekali caranya. Saya tidak akan membicarakan satu persatu ini, saya justru meminta Anda untuk aktif membuat sebuah tulisan yang memperdalam masing-masing ini. Saya hanya ingin menunjukkan ini loh ada pembelahan jenis penelitian. Pembelahan penelitian yang pertama ada yang membagi berdasarkan penelitian dasar dan penelitian terapan. Ada yang membagi penelitian itu berdasarkan nature dan sosial. Ada yang membagi penelitian itu berdasarkan kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini yang akan kita pakai pembelahan ini di dalam menyusun rencana pembelajaran di arsitektur riset method di semester ini ya, gitu ya. Kemudian pembelahan berdasarkan pendekatannya positivistik, rasionalistik, naturalistik, fenomenologis. Tapi tidak akan dibicarakan di sini. Saya yakin ini sudah dibicarakan di inquiry. Kalaupun belum, silakan Anda diskusikan dengan dosen inquiry untuk bisa memperdalam ini. Nah, jadi pembelahannya macam-macam. Nah, kalau penelitian arsitektur apa? Ya, tadi itu. Penelitian mengembangkan ilmu arsitektur. Ilmu arsitektur itu apa? Pasti dia akan bicara tentang artefak, teknologi, dan peradabannya. Dan tadi, lalu kita berkaitan dengan karya dalam arsitektur, bisa juga tentang pada melalui desain arsitektur. Jadi bisa saja penelitian itu tentang arsitektur, tentang melalui desain arsitektur, atau untuk desain arsitektur. Itu ya penelitian arsitektur. Tinggal tadi kata kunci arsitektur itu apa, itu Anda cari. Ya, seperti itu. Jadi kalau boleh saya ulang, penelitian arsitektur itu apa? Penelitian yang membangun ilmu arsitektur. Nah, nanti pertanyaannya ilmu arsitektur itu apa? Silahkan Anda perdalam nanti di inquiry. Tapi dia penelitian yang membangun ilmu arsitektur. Tapi kalau kita sudah bicara ya, arsitektur itu apa ya? Kata kuncinya satu kita sudah menemukan tadi waktu di diskusi. Penelitian mengenai arsitektur sebagai artefak teknologi dan peradaban. Itu juga masih penelitian arsitektur. Penelitian untuk berarsitektur, berkarya dalam arsitektur. Jadi tadi misalnya apa sih punyanya Mas tadi? Apakah ada perbedaan proses berarsitektur pada arsitektur dengan sistem pendanaan berbeda? Itu juga, tapi diangkat di level ini, Mas. Tidak di level yang praktis, nanti itu larinya ke penelitian profesi ya. Kalau di sini ya larinya ke penelitian dalam berarsitekturnya, jadi diangkat, levelnya diangkat kalau yang magister. Tidak hanya sekedar membangunkan, oh ini apartemen, dana ini, apartemen ini, prosedurnya gimana ya, nah, itu belum sampai ke level penelitian arsitektur yang menjadi KKNI-nya 8, gitu. Jadi diangkat. Tapi juga tidak kemudian jangan ke 9 ya, 9 itu penelitian doktor. Penelitian ini itu bisa untuk tentang pada atau melalui desain arsitektur. Bisa saja menggunakan desain arsitektur sebagai sampel untuk menemukan sebuah kebenaran. Atau penelitiannya memang untuk mendesain. Tapi ini biasanya harus levelnya jadi di mana ini gitu ya. Kalau yang ini nanti harus diangkat juga itu sehingga pantas untuk level KKNI-nya 8. Karena jangan sampai nanti sebenarnya penelitian programming ya. Ini kan penelitian untuk desain arsitektur ya
ternyata setelah dilihat Anda itu penelitian programming. Penelitian programming itu levelnya adalah belum penelitian untuk pengembangan yang layak untuk level KKNI 8 gitu. Anda harus lihat makanya nanti. Nah, ini penelitian magister yang mana? Kan seperti itu. Anda harus tahu betul ya, yang ini, yang tadi ini, hati-hati ya. Jadi nanti lihat judul Anda. Sekarang belum tahu Bu ya, sekarang meraba-raba untuk contoh ya nggak apa-apa sih kalau kasus sekarang. Tapi kalau untuk tesis Anda harus tahu betul ini penelitian level apa, ini penelitian programming, penelitian evaluasi purnahuni atau asesmen bangunan tingkat keberhasilannya itu mungkin belum penelitian magister gitu loh. Seperti itu. Nah ini juga harus penelitian Mas seperti apa. Ini tadi kembalinya selalu ke KKNI level 8. Ya, kalau belum sampai ke situ ya itu belum penelitian tesis. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut. Ini adalah materi yang saya ambil dari guru saya, Bapak Sudaryono, yang beliau juga memodifikasi dari Ihalau John. Saya presentasikan di sini untuk share ya, untuk share kepada adik-adik semua. Jadi kalau kita melihat domain penelitian arsitektur itu ada 2 aras. Aras empiris sama aras abstrak. Nah, kalau di aras empiris itu wujudnya, objeknya bisa berupa fisik, bisa berupa ruang, bisa berupa artefak. Tapi tidak hanya itu saja, bisa ada di level di atasnya, yaitu sistem nilai dan aktivitas manusia tentang apa? Tentang ruang. Gitu. Itu yang di level empiris. Tolong jangan dicampur adukkan dengan istilah empiris yang saya gunakan dengan level kebenaran ya. Jadi ini adalah penamaan tapi untuk kepentingan yang lain. Nah ini. Jadi ada 2 aras di dalam domain penelitian arsitektur. Aras empiris atau aras abstrak. Kalau aras abstrak itu dimulai dari model. Jadi fisik ruang artefak itu diangkat menjadi sistem nilai dan aktivitas manusia, dan sistem nilai dan aktivitas manusia itu diwujudkan dalam bentuk model. Ingat ya, model ini bukan model maket ya, tapi model tentang sebuah konsep atau teori. Kemudian dari model itu diangkat dalam sebuah konsep. Konsep diangkat sambil menjadi teori, dan nanti teori membangun filsafat yang secara keseluruhan menjadi paradigma. Nah, ini yang membagi. Kalau yang di level S1 di mana, S2 di mana, ini ya kalau S2 itu ya paling enggak sampai ke diangkat kebenaran itu bisa diabstraksikan, minimal ya sampai konsep. Model itu ya masih agak gimana gitu. Tapi jangan di level ini. Jangan di level Anda harus mengangkat. Nanti kalau di doktor itu sampai ke teori, konsep, teori, dan filsafat. Seperti itu. Nah, kemudian tipe penelitian itu bisa dibagi berdasarkan cara melihat step by step-nya itu. Jadi kalau kita lihat bahwa masih dalam aras empirik dan aras abstrak, maka di aras empirik itu ada kumpulan banyak objek yang itu merupakan fakta atau kenyataan. Nah, fakta atau kenyataan itu nanti dia kalau di bawah ke arah abstrak itu bisa dalam bentuk simbol, dalam bentuk makna. 3 ini selalu berkaitan. Jadi kalau ada fakta itu tidak akan bermakna kalau tidak diangkat dalam simbol dan tidak dimaknai. Ini ya, seperti ini sebenarnya perjalanannya. Nah, tapi berdasarkan caranya bekerja mencari kebenaran itu, penelitian dapat dibagi 2 cara bekerjanya mencari kebenaran itu. Apa yang disebut dengan deduksi atau yang disebut induksi.
Deduksi itu adalah menemukan kebenaran dimulai dari kebenaran yang terabstraksikan. Contohnya begini, Anda belajar dari teori-teori dikumpulkan sehingga Anda menemukan kebenaran yang ada di dalam logika abstrak kita dan itu sudah teruji ya, bahwa besi dipanaskan memuai. Besi dipanaskan memuai. Sini ya, kebenarannya. Kemudian Anda cek, apa benar nih terjadi di lapangan? Besi dipanaskan, ada penelitian di Maluku. Besi dipanaskan di Sulawesi Tenggara. Besi dipanaskan di Jogja. Besi dipanaskan di mana? Wah, ternyata benar nih. Maka kebenaran abstrak ini terbukti terjadi di lapangan. Maka kemudian penelitian yang seperti ini itu disebut dengan penelitian deduksi. Yaitu apa? Menguji kebenaran abstrak, kerangka teori ya biasanya itu nanti, ke dalam dunia empirik. Itu namanya proses deduksi. Karena itu Anda harus jelas dulu ini. Oh, ini itu kebenaran ini berlaku dengan kondisi seperti ini, seperti ini. Maka Anda mencari titik-titiknya juga disesuaikan dengan batasan itu. Itu deduksi. Tapi ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah ketika Anda mengumpulkan, ini kembali, besi dipanaskan di Maluku, memuai, menuju koherensi tertentu. Di Sulawesi memuai. Sama kebenarannya, selalu memuai. Di Jogja memuai. Di mana memuai? Oh, ini perjalanan ke sana, ini perjalanan induksi. Jadi dari fakta empirik, di aras empirik itu kemudian disimpulkan menjadi satu koheren pada satu kebenaran tertentu. Besi kalau dipanaskan ternyata memuai. Diambil dari mana? Dari fakta kebenaran besi dipanaskan di Maluku memuai, besi dipanaskan di Sulawesi Tenggara memuai, besi dipanaskan di Jogja memuai. Lah, memuai semua, oh berarti diangkat ke atas besi itu kalau dipanaskan memuai. Kalau yang tadi yang deduksi besi dipanaskan memuai, benar nggak sih terjadi di sini? Nah, sebenarnya ilmu itu berjalan begini, tidak hanya satu lintasan. Ilmu yang baik itu, yang sempurna, nanti kalau di jurnal, dia harus tidak hanya kebenaran yang abstrak, dibuktikan di empiri, dikembalikan lagi ke abstrak. Itu namanya penelitian yang sempurna. Tapi mulainya akan berbeda-beda. Kalau kita menganggap semua ini unik, ya nanti dibawa ke unikness. Tapi kalau uniknya itu kok konstan, dia menjadi kebenaran. Kebenaran yang sudah stabil, kemudian diuji lagi di tempat lain. Jadi ada deduksi, ada induksi. Nah, penelitian Anda yang mana nanti itu akan berbeda sekali nanti cara menyusun desain penelitiannya. Nah, kalau dirangkum, nah ini saya minta nanti Anda mempelajari sendiri. Saya ingin justru Anda membuat tulisan menjelaskan masing-masing ini, maka tipologi metode penelitian itu dapat dibagi dua, deduktif dan induktif. Deduktif apa? Tadi sudah saya sampaikan. Deduktif itu ada dua cara, kualitatif dan kuantitatif. Tapi kalau induktif itu biasanya kualitatif. Ya, biasanya induktif itu adalah pencarian ilmu yang awal. Jadi kebenarannya itu jamak dan belum ada, kemudian diumumkan. Jadi sehingga karena belum stabil, belum ukuran-ukurannya belum bisa dikuantifisir, kebanyakan kualitatif. Tapi kalau deduktif itu bisa kuantitatif dan bisa kualitatif. Nah, di dalam hal ini maka pendekatannya macam-macam. Kalau kualitatif itu bisa fenomenologis, bisa rasionalistik. Kalau kuantitatif itu bisa rasionalistik, bisa positivistik. Kemudian kalau kualitatif di induktif itu biasanya fenomenologis. Jadi fenomenologis itu bisa deduktif, bisa induktif. Rasionalistik itu selalu deduktif.
tapi dia bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau positivistik itu selalu deduktif dan kuantitatif. Oke, nah itu kira-kira yang Anda harus pahami. Nah sekarang saya justru nanti minta Anda memperdalam di sini, karena saya ingin active learning dan kayaknya sudah tidak pada tempatnya lagi deh kalau saya kemudian mengurai ini satu persatu ya di level pembelajaran magister ini. Kira-kira seperti ini yang bisa saya sampaikan. Saya membuka untuk pertanyaan.